Shalom sahabat Bahana yang terkasih dimanapun berada saat ini. Sungguh bersyukur dan senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam ruang Karena Dia di Bahana Channel ini. Saya percaya program Karena Dia ini sangat memberkati pemirsa dimanapun berada. Karena di sini kita bisa berjumpa dengan narasumber yang dihadirkan yang tentunya bukan sekedar hanya memberikan inspirasi buat sahabat Bahana, tapi juga kita bisa belajar banyak dari kehidupan para narasumber yang dihadirkan dalam ruang ini. Nah, bersyukur sekali saya dalam kesempatan kali ini ditemani oleh seorang narasumber yang sangat-sangat spesial. Tentu sahabat Bahana juga sudah banyak ya tahu tentang beliau ini. Tetapi mungkin belum banyak yang mengenal lebih jauh tentang siapa dan bagaimana latar belakang kehidupan beliau ini. Seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai di Indonesia pada saat ini secara luar biasa. Itu menurut pengamatan saya. Beliau ini seorang gembala jemaat di Kota Bandung dan Jakarta juga. Beliau juga adalah ketua STT, Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Bandung. Sekarang juga beliau menjabat satu posisi yang sangat vital bagi perkembangan gereja Tuhan di Indonesia, menjadi menjadi ketua umum dari salah satu sinode gereja yang ada di Indonesia. Dan beliau juga adalah seorang pembicara, pengkhotbah di banyak event, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik lewat KKR, seminar, kemudian pembicara, pengkhotbah di radio, di televisi. Nah, kita mungkin sudah familiar dengan suaranya, dengan wajahnya. Kalau tidak sempat ketemu langsung, mungkin juga lewat media TV atau mungkin di YouTube channel juga. Nah, saya tidak perlu memperkenalkan beliau lebih jauh karena nanti sahabat Bahana bisa pasti mengenalnya. Siapakah dia? Inilah tamu saya hari ini, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang saya panggil dengan nama Pak Rubin. Kiranya perbincangan ini akan menjadi berkat buat pemirsa, sahabat Bahana dimanapun. Saya akan sapa hambanya. Shalom Pak Rubin. Shalom Pak Haryono. Ya, wah, terima kasih sekali Pak untuk kesediaan Bapak dan waktunya sehingga berkenan hadir dalam ruang ini Pak. Dalam perbincangan yang ringan, yang santai, tapi harapannya juga bisa memberikan makna, memberikan arti, memberikan satu message, pesan tertentu bagi seluruh pemirsa sahabat Bahana ini. Baik, terima kasih Pak Rubin sekali lagi. Ya, sehat selalu ya Pak ya. Kalau Bapak saya sulit menolak karena Bapak ini kan sudah sobat lama, sudah puluhan tahun. Jadi saya lihat Pak Haryono ini orang yang setia, tekun, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Puji Tuhan, kita, Pak. Para sahabat Bahana juga bisa belajar dari Pak Haryono banyak sebetulnya. Semua ya karena anugerah Tuhan saja ini. Jadi ingat saya bertemu pertama kali dengan Pak Rubin, mungkin Pak Rubin masih ingat atau sudah lupa, tahun 92 kalau nggak salah ingat saat itu. Saya dengan teman saya Pak Safir, waktu itu kita ketemu di Institut Alkitab Tiranus di Cihanjuang. Iya. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Rubin sekali lagi. Ini rubrik Karena Dia berisi kisah-kisah pengalaman hidup ya narasumber yang saya hadirkan di ruang ini, dan harapannya nanti pemirsa dan sahabat Bahana dimanapun bisa mendapat inspirasi dan banyak hal dari Pak Rubin. Baik Pak Rubin, kita bisa memulai percakapan ini. Untuk mengawalinya mungkin Pak Rubin bisa sharekan sedikit, cerita sedikit tentang latar belakang pribadi maupun keluarga Pak Rubin. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya lahir tanggal 14 Juni 1964 di kota Surabaya. Ayah saya dan ibu saya bekerja di kota itu, tapi kemudian mereka dipanggil untuk melayani dan mengembalakan jemaat di sebuah kota di Jawa Barat namanya Tasikmalaya. Jadi pada saat saya berusia 5 tahun, saya pindah ke kota tersebut. Lalu kemudian saya memiliki 3 orang saudara lain, berarti saya anak terbesar
besar dari 4 bersaudara. Ayah saya sampai hari ini masih mengembalakan di Tasikmalaya, tapi kemudian saya pindah ke Bandung, sudah lumayan lama, mengembalakan jemaat di sana, menjadi ketua sekolah teologi Karisma di sana, juga mengembalakan di Jakarta, GBI Bethel namanya. Ya. Dan Tuhan juga percayakan saya sekarang menjadi ketua Sinode Gereja BT Indonesia. Wah. Istri saya satu tentunya Farah, Iya. dan anak saya ada Jessica, Jovita, dan Joy. 3 orang putri, ya, perempuan semua. Wow. 2 sudah menikah, Ya. dan masing-masing punya anak. Nanti saya punya 2 cucu sekarang, dan satu lagi anak yang paling bekerja di Jakarta. Oh, Jadi itu kira-kira baik. tentang pribadi saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Rubin untuk sharing latar belakang keluarganya. Nah, sahabat Bahana, kalau saya melihat keluarga besar Pak Rubin ini luar biasa. Karena kita bisa melihat bagaimana dari keluarga besar Pak Rubin ini rata-rata terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ada yang menjadi gembala jemaat dan berbagai pelayanan yang dilakukan. Ini tidak banyak bisa kita lihat di Indonesia ini. Nah, saya menemukan dalam keluarga besar Pak Rubin sebuah keluarga yang sangat diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, Pak Rubin mungkin bisa ceritakan sebenarnya cita-cita atau impian awal Pak Rubin itu apa sih? Sebelum akhirnya menerima panggilan Tuhan untuk melayani dia sepenuh waktu. Atau memang dari awalnya Pak Rubin memang sudah ingin menjadi seorang hamba Tuhan seperti itu. Gimana Pak? Saya bertobat 15 tahun, Pak, Oh. ketika mengikuti sebuah retreat. Oke. Lalu kemudian saya mulai melayani Tuhan, ya, jadi kebaktian remaja, pemuda, kelompok sel, dulu namanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Kelompok tumbuh bersama, betul. Ya, ya. Kemudian saya melayani apa saja yang Tuhan suruhkan dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan sebetulnya saya ini nggak punya cita-cita untuk jadi pendeta, karena saya pikir jadi pendeta itu sulit, Pak. Maksudnya ayah saya itu kan pendeta, jadi banyak disalah pahami orang. Pendeta rasanya mesti gagah seperti burung Raja Wali, tapi makan seperti burung pipit yang kecil saja, kira-kira seperti itu. Nah, jadi cita-cita saya sebetulnya jadi dokter, atau kalau tidak menjadi ahli sastra Inggris, karena dengan bahasa Inggris saya pikir saya bisa melakukan banyak hal melalui kemampuan berbahasa itu. Betul. Dan saya sebetulnya sudah mendaftarkan diri dan saya diterima di perguruan tinggi yang saya minat tersebut. Tapi waktu saya membaca di koran daftar nama yang di dalamnya juga ada nama saya yang diterima di perguruan tinggi tersebut, perguruan tinggi negeri. Saya berlutut di kamar tidur saya berdoa, bersyukur kepada Tuhan, tiba-tiba seperti ada impresi yang kuat di dalam hati, tidak audible, tapi di hati, tinggalkan cita-citamu masuk sekolah Alkitab, layani aku. Nah, itulah panggilan yang menyentuh saya, yang akhirnya sekarang saya menjadi seorang hamba Tuhan. Walaupun pada mulanya saya menolak, Pak Hari. Jadi saya bergumul dengan Tuhan, karena saya bilang gini, Tuhan, kalau saya nggak diterima di sekolah itu, berarti mungkin saya panggilannya jadi pendeta lah. Ya, ini sudah diterima ya, Pak. Malah dipanggil. Tapi ternyata saya sadar bahwa kita itu nggak boleh kasih sisa. Kalau kemana-mana mentok, nggak ada jalan, baru menyerahkan hidup sama Tuhan. Kita justru harus memberikan yang terbaik. Akhirnya saya berpikir begini, kalau saya berantem istilahnya dengan Tuhan, ya nggak mungkin kan saya menang, pasti kalah. Seperti Yakub, Pak. Belur. Saya menyerahkan hidup untuk Tuhan dan sepenuh waktu. Luar biasa nih. Jadi justru ketika diterima di perguruan tinggi yang diharapkan, didambakan, tinggal masuk saja, tapi justru di situ menerima panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Saya percaya itu keputusan yang tidak mudah dan pergumulan yang tidak ringan. Tapi Pak Rubin bisa menang dalam pergumulan itu. Wow,
Pemirsa, sahabat Bahana, betapa kita bisa belajar dari Pak Rubin untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ada keinginan, ada cita-cita, ada niat hati untuk menuju ke satu titik tertentu, tetapi ketika Tuhan mengarahkan ke titik yang lain seperti yang Tuhan mau, di situ Pak Rubin taat dan setia. Dan sekarang kita bisa melihat hambanya ini dipakai Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow. Nah, Pak Rubin, sebenarnya kalau dirunut atau ditinjau dari katakanlah garis keturunan keluarga besar Pak Rubin ini, siapakah yang pertama kali menerima panggilan Tuhan untuk melayani Dia sepenuh waktu? Dan apa pelayanan beliau waktu itu, Pak Rubin? Kalau bisa di-sharekan mungkin. Jadi ceritanya begini, ini mungkin agak panjang nih Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi orang pertama dalam keluarga kami yang percaya kepada Yesus adalah ibu dari nenek saya. Ibu dari nenek. Jadi keluarga kami itu dulu bukan keluarga Kristen. Semua latar belakang penyembah berhala. Ya, kebanyakan tinggal di Kalimantan Tengah. Oh, di luar pulau ya Pak ya? Saya. Ya, di Kalimantan. Nah, ibu dari nenek saya panggilnya Makco, itu satu kali melihat di kotanya itu ada seorang misionaris yang kemudian membuka sebuah ibadah masih kecil. Dan dia mendengar Injil, bertobat di sana. Tapi keluarganya tidak suka, suaminya marah-marah, tapi dia tetap setia. Nah, orang kedua dalam keluarga kami yang kemudian percaya Yesus adalah ayah saya, yang sekarang jadi pendeta Julius. Dia bertobat di Malang ketika dia masih sekolah. Sejak itu, baik makcik saya dan ayah saya doa sungguh-sungguh supaya keluarga ini semuanya dimenangkan bagi Kristus. Dan ternyata Tuhan membuka jalan sekitar tahun 1965 kalau saya tidak salah, ada seorang pendeta yang ke Kalimantan dan kemudian oleh opa saya itu disuruh tinggal sekian waktu di rumah dan dia memberitakan Injil, memberikan sampai di kota Pangkalan Bun, gereja yang pertama untuk orang-orang yang tidak dilayani misionaris maksud saya, itu di rumah kakek saya. Nah, sejak itulah satu demi satu orang-orang dimenangkan. Ayah saya juga kemudian menjadi pelayan Tuhan di gereja GBI Sulung, Surabaya. Surabaya, ya. Sampai akhirnya tahun 1999 dia dipanggil untuk menjadi gembala sepenuh waktu di Tasikmalaya sampai sekarang. Nah, sejak itu seluruh keluarga kami satu demi satu dimenangkan. Mungkin kira-kira sekarang ada 150 orang anggota keluarga di kami dekat semuanya jadi Kristen. Luar biasa. Dan dalam keturunan ayah saya itu beberapa orang, minimal 5 orang jadi pendeta. Dalam generasi saya ada saudara sepupu dan sebagainya, banyak yang jadi pendeta. Dari keturunan mama saya juga ada keluarganya yang juga jadi hamba-hamba Tuhan, dan sebagainya. Dan kita pernah ngobrol satu dengan yang lain, mungkin sekarang ini bisa puluhan ribu orang yang sudah dibaptis oleh keluarga kami dari berbagai kota, daerah, oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau tekankan, Pak. Selamat. Kami tidak bisa berbangga diri. Kami sangat yakin semuanya adalah karunia Tuhan. Amin. Karena ibu dari nenek saya itu orang sangat sederhana, buta huruf. Dan di makam yang di Kembang Kuning, Surabaya, ada prasasti. Salah satunya tulisan ini, Oma yang kekasih, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Dia buta huruf, tapi kita Tuhan memenangkan seluruh keluarga dan banyak yang jadi hamba Tuhan. Jadi kalau boleh saya sharing dari hati saya begini. Kalau ada sahabat Bahana yang sekarang ini merasa, aduh saya ingin melayani tapi kok saya terbatas. Oma saya buta huruf, nggak ngerti banyak hal, tapi karena sungguh-sungguh cinta Tuhan bisa dipakai untuk melahirkan satu generasi yang banyak jadi hamba Tuhan. Jadi asal kita mau, Tuhan pasti akan
memberikan kemampuan itu untuk kita melayani. Amin, Demikian amin. Pak Aryo. Wah, sangat luar biasa di sharingnya Pak Rubin. Ya, saya jadi ingat perkataan Rasul Paulus ketika berada di penjara di Filipi itu, kemudian dia bicara kepada kepala penjara, jika seorang dipercaya kepada Tuhan Yesus, maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Dari seorang nenek buyut ya, makco yang sederhana yang nanti di-sharingkan, maaf mungkin belum bisa baca buta huruf seperti itu, tapi Tuhan menangkan makco Pak Rubin sehingga seluruh keluarga besarnya, ya anak cucu ya cicit semuanya bukan hanya diselamatkan, dimenangkan, tapi dipakai Tuhan menjadi hamba. Wah, ini luar biasa sekali. Saya percaya sahabat Bahana kita diberkati sekali lewat sharing Pak Rubin ini. Nah Pak, saya mau tanya juga nih, biasanya pelayanan yang dirintis oleh seseorang lalu pada gilirannya harus diteruskan oleh generasi berikut. Ini pada umumnya ya, ini ya mungkin tidak semuanya, tapi saya melihat pada umumnya ini akan bertahan atau berhenti hanya sampai pada generasi kedua. Seperti itu, ini yang saya lihat kebanyakan seperti itu. Bahkan mungkin tidak sempat melahirkan generasi kedua sudah selesai pelayanan hamba Tuhan ini. Tetapi tidak demikian halnya dalam keluarga besar Pak Rubin ya, yang hingga sekarang bisa terus berlanjut sampai pada generasi mungkin ketiga atau keempat sekarang ini ya, dan mungkin sampai selanjutnya saya nggak tahu sampai kapan nanti. Nah mungkin Pak Rubin bisa sharingkan ini kenapa bisa terjadi seperti ini, apa pula rahasianya Pak sehingga bisa berlanjut sampai sekarang ini. Saya percaya bukan sekedar tanda petik warisan pelayanan dari orang tua atau nenek kakek, tetapi ada sesuatu yang pasti Tuhan bukakan jalan untuk ke arah situ. Ya silakan Pak Rubin. Kalau saya baca Alkitab itu rencana Tuhan biasanya tidak selesai dalam satu generasi, Pak. Betul. Ya. Rencana Tuhan itu dilanjutkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Yes, persis. Nah, misalnya Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf. Ya. Jadi ada empat generasi ya. Ya. Yang terus melakukan kehendak Tuhan pada generasinya masing-masing. Betul. Opa saya bukan orang pendeta. Tetapi Tuhan telah meletakkan kepada hatinya roh doa yang sangat luar biasa. Wow. Jadi waktu saya masih kecil, masih nakal-nakalnya lah kira-kira, itu opa saya tiap hari selalu berdoa dengan disiplin. Dan disiplin ini jarang saya temukan di antara banyak orang lain. Karena dia selalu berdoa setiap 3 jam. Jadi dia bangun pagi, lalu doa jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, dan jam 9 malam. Rata-rata doanya hanya 15 menit, tapi di doa itu selalu dia selalu bersuara dalam berdoa, selalu menyebut nama seluruh anggota keluarganya, dan nama saya juga selalu disebut di dalam doa opa saya. Jadi saya yakin bahwa kesinambungan rencana Allah dalam sebuah keluarga itu membutuhkan ketersediaan hati untuk sungguh-sungguh meresponi, dan berkat rohani itu turun dari satu generasi ke generasi yang lain. Yes. Nah, jadi saya juga sangat percaya bahwa ini bukan hanya sekedar keturunan secara lahiriah. Oh, kalau papanya pendeta, anaknya pasti jadi pendeta. Dalam keluarga saya 4 orang bersaudara, yang pertama jadi yang Tuhan hanya saya. Nah, yang lain semua mengasihi Tuhan, melayani sesuai dengan karunia-Nya, tapi saya jadi full timer. Dan itu tadi saya sampaikan bukan karena saya jadi anaknya pendeta begitu, tapi karena panggilan Tuhan khusus. Panggilan Tuhan khusus. Nah, cerita anak saya ada 3, 2 yang sudah menikah. Yang pertama ini perempuan Jessica namanya, dia kuliah dan kemudian kerja di Sydney, Australia. Dan dia berkali-kali bilang, saya sudah tidak mau balik ke Indonesia. Saya sudah cocok di sini. Nah, saya juga tidak memaksakan. Karena pesan saya kepada anak-anak, kamu nggak harus jadi pendeta, tapi jadi pelita. Kamu harus jadi berkat. Apapun pekerjaanmu, kamu harus melayani Tuhan sesuai dengan profesi. Tapi satu kali, dia telepon saya merasa ada panggilan yang kuat untuk menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Saya tidak
bilang ya udah jadi pendeta. Enggak Pak, saya bilang diuji dulu 6 bulan. Belum tentu ini suara Tuhan. Barangkali betul. mau sendiri. Ternyata 6 bulan dia bilang, saya yakin ini panggilan Tuhan. Jadi akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya di Australia. Dia sudah permanent resident di sana. Dan saya bilang kamu sekolah kitab dulu beberapa tahun di Singapura sampai master. Baru kemudian dia pulang dan sekarang menjadi wakil gembala di tempat saya melayani. Nah, jadi faktor panggilan Tuhan itu sangat kuat. Adiknya yang kedua, Jovita namanya, dia sudah kuliah juga, lulus di Australia dan kemudian kerja. Yang terakhir itu di perusahaan Ernst & Young, sebuah perusahaan yang cukup terkenal di bidang keuangan. Tapi kemudian saya bicara kepada dia, kamu mau melayani Tuhan enggak? Dan secara ini dia bilang, bapaknya pendeta, namanya jadi pendeta lagi. Lagi pula yang pertama kan udah melayani. Saya bilang enggak, ini cuma nanya doang. Tapi satu kali dia merasa panggilan yang sama, yang sangat kuat, dan dia bergumul, tapi ada beberapa tanda yang sangat jelas soal itu, sehingga akhirnya dia menyerahkan hidup untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi walaupun dia lulus sekolahnya sekolah umum, sekolah bidang ekonomi, kemudian MBA sekarang, tapi dia melayani dia untuk manajemen, untuk hal yang lain, sehingga pelayanan ini sangat terbatas. Jadi saya yakin itu harus dimulai dari panggilan Tuhan dan juga respon daripada kita dari satu generasi ke generasi yang lain. Begitu Pak Rian. Wah, ini yang saya katakan sahabat Bana dari awal, bahwa sesuatu yang jarang bisa ditemukan di kalangan keluarga hamba Tuhan yang ada. Mungkin keluarga besar Pak Ruben ini termasuk satu-satunya yang, tanda petik maaf, saya menggunakan istilah langka ditemukan di Indonesia. Ya, jadi dari berlanjut dari generasi ke generasi, minimal 4 generasi, seperti kata Alkitab, dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, yang kemudian melahirkan keturunan Israel yang luar biasa seperti itu. Dan Pak Ruben bahkan melihat sekarang putri-putrinya pun sudah masuk dalam pelayanan untuk pekerjaan Tuhan sepenuh waktu. Ini luar biasa sekali. Dan Pak Ruben, kalau sekarang menjadi anak pendeta atau anak hamba Tuhan yang menjadi gembala sepenuh waktu, kalau di zaman sekarang mungkin lebih banyak enaknya, karena sudah melihat ayahnya melayani secara mapan, gereja besar, semua fasilitas prasarana lengkap. Tapi saya ingin cerita dari Pak Ruben, apa suka dukanya ketika Pak Ruben dulu masih menjadi seorang anak ya dari Bapak Pendeta Julius Ishak yang menggembalakan jemaat cukup besar di Tasikmalaya, dari Surabaya pindah ke Tasikmalaya. Tadi Pak Ruben tidak pengen jadi pendeta, sebab melihat nggak enaknya. Nah, mungkin suka dukanya bisa Pak Ruben siarkan waktu masih anak-anak, remaja, atau bagaimana sebelum terpanggil melayani sepenuh waktu. Gimana Pak Ruben? Jadi waktu papa saya itu jadi pendeta di Tasikmalaya, gerejanya itu masih kecil, jemaatnya belum terlalu banyak. Dan Tasikmalaya itu terkenal kan sebagai pusat DITI, Jawa Barat ya, di Jawa Barat betul. Sangat keras, gitu. Dan keuangan gereja juga sangat terbatas. Saya tinggal di pastori gereja bersama dengan orang tua. Tadi saya punya 3 orang adik kan. Hidup sangat sederhana. Kalau mama saya masak nasi sama telur 1 dikasih tepung supaya besar, lalu dibagi 4. Mantap ya. Jadi itu bukan hal yang gampang zaman dulu. Cuma saya heran dan agak marah sebetulnya, karena kalau ada hamba Tuhan dari pedesaan gitu ya, yang suka mampir di Tasik, itu minggunya disuruh khotbah, lalu diajak makan, kadang di rumah makan yang cukup baik, diajak ke toko, dibelikan baju, sepatu atau apa begitu. Sampai satu kali saya ngomong sama papa mama saya, Pak, kita ini kan untuk hidup aja susah, makan telur hampir tiap hari dibagi 4. Kok sama hamba-hamba Tuhan itu memberi gitu, nanti dia datang lagi loh Pak. Terus kalau pulangnya kan dicanguin uang berkat gitu. Terus papa saya bilang, kamu nggak tahu ya,
melayani Tuhan dan melayani hamba Tuhan itu ada pahalanya. Melayani hamba Tuhan dengan tulus itu seperti menjamu malaikat. Papa yang nabur, nanti kamu menuai. Kamu nggak tahu sekarang, kamu nggak ngerti. Sekarang saya paham loh Pak, bahwa apa yang kita terima itu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak kelihatan tampaknya dari orang-orang di atas kita. Nah, mungkin kalau ada sahabat Bahana yang kemudian bilang, wah tapi orang tua saya bukan pendeta atau nggak mencintai Tuhan, malah bukan orang Kristen, kira-kira gimana? Ya mulai dari kita lah. Sebab kalau kita sungguh menabur hal yang baik, nanti hal-hal yang baik itu akan diterima bukan hanya dari angkatan kita, tapi juga kepada generasi-generasi yang berikutnya. Dan ini yang saya juga tekankan kepada para hamba Tuhan muda. Karena saya ini sudah cukup lama mendirikan apa yang disebut sebagai PAHAT, Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Kita kumpulkan anak-anak hamba Tuhan, banyak anak hamba Tuhan itu ternyata banyak kepahitan. Kemudian undur dari Tuhan. Bahkan di Amerika mungkin beberapa yang tahu di sosial media bicara hebat-hebat itu, anak-anaknya itu bikin blog sendiri, bikin TikTok sendiri, dan malah menentang kekristenan. Dan ini kan membuat kita prihatin begitu. Pak. Bapaknya punya pengaruh yang luar biasa, kok anaknya malah 180 derajat bertentangan. Tetapi saya yakin bahwa kalau kita terus menabur dengan baik, anak-anak kita juga akan hidup takut akan Tuhan. Karena saya sangat yakin bahwa panggilan pertama dari seorang hamba Tuhan bukan membangun gerejanya, tapi membangun keluarganya. Nah, kita bilang orang yang tidak bisa mengatur atau mengembalakan keluarganya, gimana bisa mengatur jemaat Tuhan? Jadi mesti mulai dari yang paling inti, keluarga kita dulu. Keluarga kita, walaupun nggak sempurna ya, saya juga tidak bilang keluarga kami perfect dan sebagainya, nggak ada kekurangan kelemahan, tapi kita berusaha terus dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup taat kepada Tuhan, hidup saling menjaga, menguatkan satu dengan yang lain. Mesbah keluarga juga merupakan faktor yang sangat penting untuk tingkat kesatuan keluarga. Nanti Roh Kudus itu yang bekerja dan memperbaiki, membenahi, memperbarui keluarga kita masing-masing. Jadi walaupun ada masalah pasti solve, pasti ada jalan keluar untuk kita bisa menyelesaikan. Saya percaya pemirsa sahabat Bahana, dari sharing Pak Ruben ini kita sungguh diberkati sekali. Ya, bagaimana dari teladan seorang ayah seperti itu yang dengan penuh kasih kepada Tuhan, kasih kepada hamba Tuhan, lewat taburan-taburan yang diberikan kepada para hamba Tuhan, dan itu membuahkan hasil pada waktunya. Dan saat ini Pak Ruben tanda petik menuai apa yang puluhan tahun yang lalu ditabur oleh ayah tercinta Bapak Pendeta Julius Ishak. Nah, Pak Ruben, sebenarnya kapan Pak Ruben ini menerima panggilan secara khusus untuk menggembalakan jemaat? Kan tadi mulai pelayanannya kan dari remaja, ya mungkin di sekolah minggu, di remaja, dan yang lain. Mungkin sempat juga menjadi pengkhotbah keliling. Saya masih ingat tahun 80-an itu Pak Ruben juga diundang ke Jogja oleh teman-teman dari Persekutuan Doa Karis, ya kan? Ya, menjadi pengkhotbah keliling seperti itu. Nah, tetapi kapan Pak Ruben persisnya menerima panggilan Tuhan secara khusus untuk menggembalakan jemaat? Yang tentunya ini berbeda sekali dengan ketika kita masih pelayanan keliling seperti itu, Pak. Ya, jadi memang setelah saya lulus sekolah Alkitab, saya kan lulus sekolah teologi juga sudah sering diundang khotbah Pak Aryo. Mungkin satu bulan kira-kira ada 15-20 gereja lah yang mengundang saya waktu saya masih kuliah, bahkan mulai dari tingkat 1. Saya tahu itu anugerah Tuhan. Tapi kemudian setelah selesai, walaupun banyak gereja-gereja yang meminta saya untuk membantu pelayanan di gereja lokal mereka, maka saya bilang, udah pulang saja, bantu di Tasikmalaya. Saya nurut sambil saya melanjutkan kuliah S2 yang saya ketemu Pak Aryono itu. Iya. 92 kalau nggak salah itu ya, tahun 90-an awal. Ya. Nah, jadi kemudian saya mulai bantu pelayanan Tasikmalaya, lalu ada cabang di Ciamis, waktu itu
eh, tidak ada gembalanya, saya juga diminta mengembalakan di kota kecil tersebut. Lalu kemudian tahun 96 itu terjadi kerusuhan di Tasikmalaya, karena betul. Ya, ada ya, pembakaran gereja-gereja ya, dan ya, sebagainya. Yang akhirnya 98 puncaknya di Jakarta itu, ya, sampai Pak Harto turun itu ya. ya. Nah, 97-nya, awal 97, saya merintis jemaat, ya ayah saya waktu itu masih mensupport di Bandung. Nah, setelah itulah, sejak dari perintisan saya sudah menjadi gembala. Kita mulai sewa gedung yang kecil, tapi kemudian bisa berkembang, dan sekarang bisa ada di 4 tempat, yang pusatnya itu di Mekarwangi, bisa sebelum pandemi ya, kalau full bisa sekitar 3.000 orang sekali ibadah, dan kita bisa pakai, bisa 4 kali ibadah di tempat itu, lalu di tempat yang lain juga ada banyak ibadah, dan ada staf gembala yang tentu mensupport saya, dan saya bersyukur karena ada generasi yang berikutnya, anak-anak saya yang juga melayani. Tapi dari sejak itulah, terutama tahun 97 berarti ya, saya sangat concern di dalam penggembalaan jemaat, walaupun saya pindah ke Bandung itu tahun 2005. Karena pada waktu itu STT Karisma itu masih ada di Tasik, sedangkan perintisan dilakukan di Bandung dan kemudian ke Jakarta. Itu cuma selisih beberapa bulan ke Bandung dan Jakarta. Jadi saya masih mondar-mandir sampai akhirnya STT Karisma pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung, ya. Sampai sekarang saya bisa lebih menjadikannya sebagai home base untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, kalau Bandung, Jakarta udah dari dulu sering ada jemaat, saya juga sangat sering diundang ke berbagai gereja, persekutuan, kantor, pelayanan yang lain di Jakarta. Sekarang ini saya dapat tugas lagi, yaitu sebagai ketua sinode. Ya, tambah sibuk juga. Tapi disyukuri saja. Amin, amin. Ya, jadi sekitar lebih persisnya tadi, lebih detailnya dan lebih persisnya 97 ya Pak, mulai di Bandung ya, menggembalakan jemaat di Bandung, dan meskipun waktu masih mondar-mandir Bandung Tasik seperti itu. Nah Pak Rubin, ini ya, kalau secara jujur, karena secara kasat mata terlihat juga nih Pak, minimal oleh saya. Saya melihat salah satu hal luar biasa yang bisa dilihat dari buah pelayanan Pak Rubin sebagai gembala jemaat, jadi keberadaan GBI Mekarwangi itu sendiri, yang sekarang ada di sana, yang spektakuler. Nah, mungkin bisakah Pak Rubin dalam kesempatan ini juga ceritakan atau sharingkan bagaimana campur tangan Tuhan dalam seluruh prosesnya, hingga akhirnya berdiri bangunan GBI Mekarwangi di Bandung yang sangat megah, yang sangat indah. Bahkan menurut catatan yang sempat saya baca, pernah mendapat penghargaan dari MURI ya Pak ya, Museum Rekor Dunia Indonesia, di sekitar akhir November 2019. Ini kan pasti ada sesuatu yang dahsyat, karena dunia pun melihat, apalagi dengan bangunan yang sangat unik, sehingga mendapat penghargaan-penghargaan yang banyak, bukan hanya dari MURI. Saya membacanya seperti itu ya. Dan gedung ini juga dijuluki, diberi nama Stairway from Heaven. Ya, mungkin Pak Rubin silakan Pak, dalam waktu singkat silakan di-sharekan ini supaya memberkati gereja Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan di Indonesia tentang keberadaan GBI Mekarwangi ini. Mari Pak. Jadi waktu saya mulai perintisan di Bandung itu, kita itu kan nggak punya tempat, Pak. Jadi kita sewa di satu tempat ke tempat lain. Sampai satu hari pas ulang tahun, saya ini doa sama Tuhan pagi-pagi. Tuhan, saya ini ulang tahun. Boleh nggak saya minta kado Tuhan? Saya minta kadonya tanah yang luas untuk saya bisa bangun gereja yang bisa memuat ribuan orang sekali ibadah. Jadi saya nggak punya duit, saya juga nggak punya tanah. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Tolonglah Tuhan. Nah, saya dapat kado itu, saya bilang. Wow. Nah, kan kita seperti anak kepada Bapak. Yes. Nah, kemudian beberapa waktu berlangsung, saya sharing ini kepada pengurus inti dari jemaat di Bandung. Saudara, mereka juga bingung ya bagus sih, tapi gimana uangnya gimana? Tapi kita akhirnya sudah ini bisa mendapatkan
sebuah tanah yang hampir 1 hektar lah ya Wow. waktu itu, dan orangnya memang perlu uang, jadi dia minta panjar itu berapa miliar waktu yang lalu, hanya dalam tempo singkat beberapa hari saja. Saya juga bingung, saya sampaikan ke pengurus, mereka pada diam karena melampaui kemampuan kami. Ya, Dan ya, ya. waktu itu kan kita belum punya gedung gereja yang tetap dan besar gitu. Tapi waktu saya sharekan kepada jemaat, mulai mengumpulkan uang untuk janji iman, ya masih sangat jauh lah dengan harga tanah itu. Tiba-tiba dalam ibadah terakhir itu, waktu saya khotbah, ada seorang tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami, dan seingat saya sampai hari ini, setelah waktu yang turun panjang, dia belum pernah datang lagi ke gereja kami, karena memang waktu itu dia ada urusan mau kembali ke Jakarta tapi tertahan di Bandung. Jadi dia datang ke gereja kami, dia dengar visi itu, Tuhan katanya seperti ngomong di hatinya, kamu yang harus belikan tanah. Jadi dia tulis sebuah kertas kecil, tulisannya saya masih ingat sampai sekarang, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Puji Tuhan, luar biasa. Dari kemudian dia kasih beberapa lembar cek, dan itulah yang kemudian kita belikan tanah untuk gereja. Wow. Jadi saya yakin ya, kalau itu visi dari Tuhan, Tuhan itu penyedia. Amin. Yang penting saya belajar gini Pak Arion, saya tidak mau menyodorkan visi saya kepada Tuhan. Saya lebih baik ngomong Tuhan, visi Tuhan untuk saya apa. Dan ketika saya mendapatkan rema itu, impresi itu, saya kemudian bilang, kalau gitu Tuhan tolong lengkapi saya dengan sumber-sumber penyediaan. Jadi kita urus izinnya, ngurus izin juga bertahun-tahun, karena Bapak tahu kan Jawa Barat juga nggak mudah izin gereja itu. Apalagi gede kan Pak, lantai cukup besar, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Akhirnya kita dapat izin gereja, dan tahun 2009 kita mulai pembangunan sampai 2013, dan mungkin waktu itu dana 65 miliar kira-kira yang harus kita habiskan tanpa tanah, karena tanah kan disumbang orang. Jadi kalau kilas ke belakang, kita bingung juga loh, itu dana dari mana? Kenapa kok bisa ini? Karena tiap bulan kita kan mesti nyicil. Dan ketua pembangunan itu sangat ngerti kondisinya, sangat mepet-mepet, tapi hari-harinya selalu tertutup. Amin. Sampai kalau dia diminta pendapat sama gereja lain yang juga kadang suka datang, tanya gimana suka dukanya. Ketua pembangunan bilang gini, Pak Rubin ini bukan cuma punya iman, tapi nekat juga kan. Karena saya tahu betul nggak ada duitnya, tapi selalu ada pada waktunya, sehingga kita bisa lunasi semua. Amin. Ya itulah indahnya mengikuti tuntunan Tuhan. Dan satu lagi Pak, memang insinyurnya bilang mengusulkan stairway to heaven, tangga ke surga. Tapi saya bilang stairway to heaven itu agama, usaha manusia dari bawah untuk mencapai surga. Itu tidak mungkin bisa. Yang bisa itu stairway from heaven. From heaven. Dari surga untuk menjangkau manusia. Jadi kita bangun gedung itu, insinyurnya dapat 2 penghargaan, the best interior design, yang kedua the best public area untuk wedding chapel. Itu wedding chapel dari kita, di lantai paling tinggi bisa lihat pemandangan kota Bandung. Kita beri nama Ahava, dalam bahasa Ibrani artinya love. Dan satu lagi yang Bapak sudah sebutkan dari Muri, jadi gedung gereja dengan tangga luar terbanyak. Wah, luar biasa. Sahabat Bahana, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tak ada satupun yang sanggup menutupnya. Kalau sudah membuka jalan, tidak satupun yang bisa menghalanginya. Dan ini yang dialami Pak Rubin dengan seluruh tim pelayanan di jemaat di Bandung pada waktu memulai pembangunan GBI Mekarwangi, yang juga disebut sebagai Stairway from Heaven. Saya percaya Pak Rubin mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah. Dan itu terbukti dari apa yang bisa kita lihat dan kita saksikan sekarang dalam kehidupan pelayanan Pak Rubin
Dan tentunya semua ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang membuka jalan melakukan miracle, mujizat. Ya, dari apa yang tidak ada, Tuhan bisa adakan bahkan sampai berkecukupan seperti itu. Dana yang saya pikir 65 miliar untuk pembangunan bukan yang dana yang kecil, tapi semuanya tersupply, tersedia, dicukupi Tuhan. Ini luar biasa. Jadi memberikan dorongan bagi sahabat Bahana, hamba-hamba Tuhan dimanapun di seluruh Indonesia, bahwa kalau sudah Tuhan memberikan visi dalam hidup, dalam pelayanan kita, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk menuntun dan menyempurnakan semuanya sampai selesai. Pak Rubin tadi berkata, bukan menyodorkan visinya kepada Tuhan, tapi minta, Tuhan visimu untuk saya apa? Ini penting sekali. Dan itu yang membuat keberhasilan dalam pelayanan Pak Rubin. Nah Pak Rubin, ini satu hal lagi yang ingin saya gali dan tanyakan Pak Rubin. Kan saya melihat Pak Rubin setelah menjadi gembala di GBI Pekarwangka juga sudah padat waktunya, padat kegiatannya, banyak undangan pelayanan di berbagai tempat, dari gereja, dari mungkin komunitas-komunitas, persekutuan, seminar, ceramah, atau apa saja, retreat dan sebagainya. Tetapi akhirnya apa yang mendorong Pak Rubin ini? Sehingga kemudian Pak Rubin bersedia maju ini dalam bursa pemilihan calon ketua umum pada sidang Sinode GBI yang lalu ya, kalau nggak salah ingat akhir Agustus 2019. Sampai akhirnya Pak Rubin terpilih ya menjadi ketua umum BPH Sinode GBI untuk periode 2019-2023. Apa yang mendorong Pak Rubin untuk akhirnya bersedia untuk menerima mandat amanat menjadi ketua umum Badan Pengurus Harian Sinode GBI sampai hari ini? Pasti ada sesuatu yang Pak Rubin rasakan untuk pekerjaan Tuhan khususnya lewat GBI di Indonesia. Silakan Pak, disiarkan. Pak, ya. Saya boleh tambahkan ya buat silakan Pak. Jadi saya mau sampaikan begini, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Amin. Ya. Jadi banyak orang sekarang melihat gedungnya besar, pelayanan, tapi itu harus dirintis dengan susah payah, penuh air mata, penuh pergumulan yang penting kita lakukan. Satu hal yang saya tekankan Pak, soal integritas dalam masalah keuangan. Ya. Jadi gedung itu sekarang sudah makin kita beli tanah di depannya 3.000 meter, di sampingnya dan ditambah dengan sarana fasilitas yang lain, juga buat STT Karisma ada rumah-rumah yang di asetnya itu sudah ratusan M lah sekarang. Wow. Tapi tidak ada yang pakai nama pribadi saya. Jadi kita tidak melibatkan keluarga juga dalam masalah jadi pegang uang, jadi bendahara. Tidak. Nama saya tidak dicantumkan. Jadi kalau saya bukan gembalanya, saya tidak punya hak untuk apa. Nah inilah yang membuat menurut saya pelayanan kita itu mestinya lebih tulus, lebih murni dari bantuan. Karena saya tidak lihat banyak gereja-gereja, apalagi kalau gede, itu masalah aset itu jadi benar. Dan saya nggak mau hal ini terjadi dalam hidup saya dan dia. Itu anugerah Tuhan, kita harus kembalikan untuk kemuliaan. Amin. Saya sekarang juga memberi satu visi yang jauh lebih besar. Mungkin ukuran tanahnya juga beberapa kali lipat lebih besar, biayanya juga jauh lebih besar. Itu mendirikan museum Alkitab modern. Nah, mungkin ini lain waktu lah saya bicarakan. Saya nangkap visi bagaimana mewujudkannya. Saya sungguh-sungguh berdoa ini bisa memberkati Indonesia. Amin. Nah sebetulnya Pak, saya sambungkan dengan pertanyaan Bapak. Saya itu karena banyak ini nggak mau jadi ketua sinode itu. Karena waktu saya kan akan sangat banyak tersita. Pasti. Karena ini masalah prioritas. Ketika kita memegang satu jabatan, maka prioritas kita kan harus ditaruh di situ. Nah, tetapi memang ada satu kondisi di mana ketika itu ada kondisi internal yang mau tidak mau menyebabkan banyak rekan-rekan hamba Tuhan di daerah yang mendorong saya untuk maju. Sebetulnya di dalam sidang sinode sebelum-sebelumnya juga nama saya itu sering ada di dalam bursa pencalonan. Tapi saya yang terakhir pun mengundurkan diri. Karena saya memang nggak mau.
Nah, teman-teman daerah itu bilang gini, kali ini Bapak belum tentu kepilih, tapi kita minta jangan mundur. Oh, Ya, kalau nggak kepilih nggak apa-apa, tapi jangan mundur. Akhirnya saya doa sama Tuhan, saya tanya kepada keluarga, tentunya kepada istri, anak, ya. kepada orang tua, dan mereka juga semula berat, Pak. Hmm. Ya, jadi buat saya jadi ketua sinode itu bukan sebuah cita-cita, sebuah ambisi. Yes. Saya juga sedih kadang ada gereja baik lokal maupun sinodal kok wah, kalau orang Jawa bilang apa ya, eker-ekeran gitu ya. Ribut Eker-ekeran, gitu. iya. Gara-gara masalah Iya. gara-gara masalah kedudukan. Iya. Malah pada hari pertama sidang sinode waktu saya terpilih, saya itu doa malah ngomong sama istri saya, ya mudah-mudahan saya nggak kepilih lah. Gitu. Saya nggak bisa mundur sama Iya. teman-teman, saya nggak boleh Teman-temannya. mundur. Mudah-mudahan saya nggak kepilih lah. Kalau saya nggak kepilih, kita bikin pesta syukuran. Nah, kemudian beberapa orang ya ada beberapa bilang, Pak, saya akan dukung Bapak, tapi tolong Pak uang transport gini. Saya bilang pelayanan tidak boleh ada money politik. Betul. Saya itu nggak punya minat kok malah disuruh bayar-bayar. Tapi kalau saya terpilih karena kehendak Tuhan, saya akan sungguh-sungguh bantu daerah. Saya akan usahakan untuk yang terbaik supaya daerah-daerah maju. Jadi saya menolak soal money politik. Dan saya rasa kalau gereja mau hidup rukun, jangan jadikan sebagai medan politik. Dan saya waktu jadi ketua, saya ambil keputusan, saya tidak terima gajinya. Nah, jadi ada kan gaji buat ketua sinode. Tetap saya pertama mau menolak, tapi rekan-rekan bilang jangan Pak, nanti nggak ada yang bisa atau mau melanjutkan jadi ketua sinode lain karena nggak ada gajinya kan. Jadi Bapak terima saja. Saya ngotot kan nggak mau masuk akun saya. Jadi dibuatkan satu akun khusus di pengurus besar, yaitu berapa gaji saya yang dimasukkan ke akun itu. Dan kemudian sampai hari ini kami kirimkan atau bantu untuk banyak event hamba Tuhan yang membutuhkan. Rupanya apa yang saya lakukan juga jadi contoh banyak ketua-ketua di bawah saya, ketua bidang, ketua departemen yang juga mengikuti langkah ini. Jadi pelayanan itu saya bilang, pelayanan itu bukan untuk cari hidup, tapi pelayanan itu untuk memberi hidup. Yang saya cari itu perkenanan Tuhan. Istilahnya pahala di surga. Sampai beberapa hamba Tuhan itu nggak percaya Pak. Dia ada yang satu ngomong, Pak Rubin, ya itu nggak butuh uang ya, udah nggak perlu uang, udah kebanyakan duit. Saya bilang, ya apa yang nggak butuh uang itu Pak, ayam kali yang nggak doyan uang. Kita semua perlu. Tapi saya bilang manusia itu nggak pernah bisa berkata saya cukup. Karena manusia itu pada dasarnya serakah. Kecuali kalau kita tunduk pada kehendak Tuhan dan punya nilai. Saya ini jadi ketua, jadi pimpinan untuk apa? Untuk cari posisi, untuk bikin sibuk, lah udah sibuk kok. Untuk dapat duit atau apa? Saya akhirnya berkata, Tuhan, kalau saya dipercayakan, walaupun saya terbatas, tapi saya ingin supaya saya bisa memuliakan lebih, punya dampak yang lebih besar. Amin. Saya ingin melayani itu. Dan ini yang saya terus terang Pak, saya sering sharing kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Karena kadang-kadang ya ada orang-orang waktu melayani itu merasa dia punya kuasa untuk menekan orang. Betul. Dan sebetulnya kita ini kan kacungnya Tuhan, budaknya Tuhan. Apa sih yang kita banggakan? Cuma titipan kok. Sekian waktu akan kembali kok. Saya nggak akan selama-lamanya jadi gembala, jadi ketua sinode, jadi apa. Semua kita akan kembali tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Jadi kalau ada sahabat Bahana khususnya yang mengikuti pembicaraan di rubrik apa ini, karena dia Pak ya. Karena dia. Mari kita jaga hati tulus. Amin. Ya, godaan-godaan ya banyak tentu saja. Tapi kalau kita belajar jaga hati tulus, saya nggak kekurangan kok. Semakin kita ini belajar menabur untuk Tuhan, pintu berkat dibuka. Amin. Jangan bilang, oh Pak Rudin udah kaya, udah banyak uang, jadi bisa begitu. Saya mulai dari
ketika saya nggak punya uang. Ya. Saya ingin jadi pendeta itu nggak selalu ingin dibayarin orang. Kalau saya makan di restoran dan kemudian ada jemaat yang juga makan, kalau saya bisa, saya yang bayarin dia. Dan sifat ingin belajar, menabur atau apa, itu membuka tingkat berkat. Walaupun saya sebetulnya memberi itu bukan supaya dapat berkat, tapi karena saya mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Saya berharap nilai-nilai ini juga bisa ditangkap oleh para sahabat Bahana ya. Amin, amin. Ya Pak, pasti ini Pak. Ini sebuah nilai-nilai hidup yang sangat mulia Pak Rubin. Ya, integritas, kejujuran, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Semua ada daripada diri Pak Rubin. Kalaupun sekarang menjadi ketua umum Badan Pengurus Harian Sinode GBI pun itu sepenuhnya untuk mengabdi dan melayani. Saya percaya pemirsa sahabat Bahana, biarlah apa yang dihidupi Pak Rubin ini bisa kita teladani. Ya, kita bisa melihat seorang hamba Tuhan meskipun dengan jabatan yang begitu tinggi di sebuah sinode, tapi beliau ini hidup hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk memperluas pekerjaan Tuhan lewat gereja atau sinode yang dilayani sampai hari ini. Dan saya percaya Pak Rubin, ke depan pasti Sinode GBI akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan, terobosan-terobosan yang lebih dahsyat dibanding dengan waktu-waktu yang sudah-sudah. Nah Pak Rubin, karena kita dibatasi juga oleh waktu, kita akan sampai pada bagian penghujung dari perbincangan pertemuan kita kali ini. Tapi saya berharap next time bisa berjumpa lagi Pak, nanti mungkin bisa sharing yang tadi, sebuah visi yang ya ini luar biasa, yang kita perlu gali dari Pak Rubin tentang Museum Alkitab Modern, ya apa yang menjadi visi, goalnya seperti apa, nanti kita bisa sharingkan di kesempatan yang berikut. Nah tetapi sebelum menutup pertemuan atau perbincangan kali ini, saya ingin tahu Pak, bila melihat kembali sekilas ya, atas semua yang telah Pak Rubin capai, yang telah Pak Rubin peroleh dalam sepanjang perjalanan pelayanan Pak Rubin sampai saat ini, sebenarnya kalau diwujudkan dengan sebuah kalimat, satu kalimat kesimpulan, nah kesimpulan apa yang ingin Pak Rubin nyatakan di sini? Silakan Pak. Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan apa yang kita lakukan ini hanyalah untuk membalas anugerah yang Tuhan telah berikan itu secara bertanggung jawab. Amin, amin. Itu yang saya alami. Wah. Dan saya juga mungkin boleh titip pesan buat sahabat Bahana. Silakan Pak, ini yang silakan. Kunci saya adalah mengasihi Tuhan. Kitab mengajarkan apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Korintus 2 ayat 9. Ya. Pokoknya cinta Tuhan dengan tulus saja. Yang lain itu urusannya Tuhan. Yes. Bagian kita taat. Bagian Tuhan nanti kasih berkat waktu kita taat karena tulus. Amin. Karena mengasihi Tuhan. Iya, iya. Dan satu pesan lain saya, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan itu tidak akan kultus individu. Ya. Jadi walaupun dia punya panutan ABCD, manusia itu ada kelebihan tapi juga ada kekurangannya. Yeah. Jadi mata rohani kita harus tertuju kepada Kristus. Karena saya juga kan sebagai pemimpin, juga sebagai pelayan yang dari sejak tahun sering berkeliling, kadang mendengar banyak komplain dari jemaat, pendetanya kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Nah, manusia termasuk saya sendiri kan ada lebihnya tapi ada kurangnya. Yeah. Nggak boleh fokus individu. Mata tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau ada kekurangan seseorang bahkan hamba Tuhan, kita itu jangan hitam putih dalam melihat seseorang. Artinya kalau udah lihat jelek, wah jelek 100% atau baik 100%. Nggak seperti begitu. Yeah. Orang itu kadang ada kelemahan tapi ada sisi baik yang kita juga harus pelajari. Yeah. Dalam berteologi misalnya, saya sebagai ketua STT, ada banyak pandangan-pandangan yang seseorang yang saya tidak setujui, tapi di sisi lain mungkin ada hal yang baik yang saya juga perlu apresiasi dari hidupnya. Jadi yang sempurna sama sekali itu hanyalah Yesus. Yesus Kristus itu jangan terlalu hitam putih melihat kejelekan
atau kelebihan orang, tapi kalau Yesus, wah udah pasti gitu. Amin, amin. Demikian Pak. Baik. Wah, terima kasih Pak Rubin untuk waktunya. Ya, sekali lagi saya menghargai, mengapresiasi untuk sharing Pak Rubin dan waktu yang disediakan. Dan saya percaya perbincangan ini pasti akan menjadi berkat. Bukan hanya sekedar memberi inspirasi sekali lagi kepada pemirsa sahabat Bahana, tapi menjadi berkat karena ada nilai-nilai yang luar biasa yang Pak Rubin sudah bagikan. Nah, pemirsa sahabat Bahana, demikian di penghujung akhir perbincangan saya dengan hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, dan saya percaya ini semua memberkati. Sebuah pesan tadi Pak Rubin untuk menutupi pertemuan kita tadi, yaitu bahwa dorongan Pak Rubin, hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa menerima atau mengalami hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita lihat dengan mata, karena itu sudah disediakan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Dan juga jangan mau kita mengkultus individukan seseorang ataupun sebaliknya dikultus individukan, karena seseorang itu pasti punya sisi positif kelebihannya, tapi juga ada sisi minus kekurangannya. Jadi saling melengkapilah. Ya, hanya satu yang sempurna, yaitu pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik sahabat Bahana, pemirsa dimanapun berada, kiranya kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Pesan saya tetap jaga hati, jaga kesehatan, keintiman dengan Tuhan, dan kasih Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Rubin. Sampai jumpa di lain waktu. Salam untuk Ibu dan putri-putri yang terkasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati.